warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya Nurinda Sari, mahasiswi dari Politeknik Informatika Nasional, jurusan Akuntansi Keuangan Publik. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen biaya lingkungan. Bicara soal manajemen biaya lingkungan, tentunya tidak luput dari sebuah organisasi atau perusahaan. Kinerja lingkungan dapat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlunya informasi biaya lingkungan yang memadai. Bagi banyaknya perusahaan, suatu pengolahan biaya lingkungan menjadi prioritas utama dan minat yang intens. Ada beberapa alasan yang mendukung peningkatan minat tersebut. Untuk memahami alasan tersebut, kita perlu memahami konsep yang disebut ekofisiensi. Nah, ekofisiensi ini mempertahankan bahwa organisasi yang memproduksi barang dan jasa harus memiliki lebih manfaat dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, dan juga mengurangi konsumsi sumber daya dan biaya. Ekofisiensi juga mengimplementasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Selanjutnya, kita membahas tentang 3 konsep yang ada pada ekofisiensi ini yang mengandung pesan penting. Yang pertama, ada perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi, di mana keduanya seharusnya sudah saling melengkapi sejak dahulu. Yang kedua, ada perbaikan kinerja lingkungan yang dulunya hanya dianggap atau hanya dipandang sebagai amalan dan suatu sifat yang dermawan, tetapi sekarang akan dipandang sebagai sebuah kebersaingan. Yang ketiga, ada ekofisiensi yang menjadi suatu pelengkap atau pendukung perkembangan yang berkesinambungan. Selanjutnya, kita membahas tentang model biaya kualitas lingkungan. Nah, bagi perusahaan, pengolahan biaya lingkungan merupakan presentasi yang signifikan dari total biaya operasional. Fakta ini juga ditambah dengan ekofisiensi yang menekankan pentingnya pendefinisian, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan. Di sini biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan buruk mungkin terjadi. Nah, selanjutnya kita membahas soal biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Itu yang pertama, ada biaya pencegahan lingkungan, di mana biaya ini untuk aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada biaya deteksi lingkungan, di mana biaya ini untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu produk atau proses atau aktivitas lainnya telah memenuhi standar yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal lingkungan, di mana biaya ini untuk aktivitas lingkungan untuk aktivitas yang dilakukan karena produksi limbah atau sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal lingkungan, di mana biaya ini untuk aktivitas yang dilakukan apabila setelah melepas limbah atau sampah tetapi ke dalam lingkungan tidak keluar ke lingkungan masyarakat.
Selanjutnya kita membahas soal laporan keuangan lingkungan. Nah, di dalam laporan keuangan ini, pengurangan biaya yang ditunjukkan adalah penghematan saat ini ditambah dengan penghindaran biaya lingkungan karena tindakan lingkungan pada periode sebelumnya. Selanjutnya kita membahas soal penilaian biaya siklus hidup. Biaya siklus hidup ini membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Selanjutnya pembahasan kita mengenai penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Itu yang pertama ada analisis persediaan, menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dihasilkan dalam bentuk residu padat, cair, dan gas. Yang kedua ada analisis dampak, menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain bersaing dan menyediakan peringkat relatif dan pengaruh-pengaruh tersebut. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada analisis perbaikan bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditujukan oleh tahap persediaan dan dampak penilaian biaya. Selanjutnya simak video berikut. Jenis kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Kerusakan lingkungan itu sendiri ada yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor kesalahan manusia loh. Apa saja ya jenis-jenis kerusakan lingkungan hidup? Yuk kita bahas. Kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. Pada umumnya, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam termasuk ke dalam bencana alam. Contohnya antara lain letusan gunung berapi, banjir, angin topan, badai, tsunami, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut tentu saja mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Tahukah kamu, ternyata kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia lebih besar dibanding dengan yang disebabkan oleh alam loh. Wah, mengerikan sekali ya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia banyak bentuknya, antara lain limbah industri, penebangan hutan, dan pembuangan sampah yang tidak ideal. Hal tersebut bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, polusi, bahkan hujan asam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Salam